Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan perbuatan tergantung pada akhirnya. Dan juga diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: Innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar wa innahu la min ahli al-jannah wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka, akan tetapi dia termasuk dalam penghuni surga. Dan sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan-amalan penghuni surga, akan tetapi dia adalah penghuni neraka. Dan sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung pada akhirnya. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ini mengingatkan kita bahwa sudah seharusnya kita tidak bangga atas amalan-amalan yang telah kita lakukan, agar kita tidak bangga tentang atas salat-salat kita yang telah perbuat, agar kita tidak bangga dengan sedekah-sedekah kita, agar kita tidak bangga dengan puasa-puasa kita, karena kita sesungguhnya tidak mengetahui bagaimana keadaan hidup kita pada akhir hayat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Innallaha indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma la taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, dan dialah yang telah menurunkan hujan, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak seorang pun mengetahui apa yang akan dilakukannya pada besok hari secara pasti, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di belahan bumi mana ia akan meninggal dunia. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa tidak ada seorang pun
yang mengetahui kondisi kita sebelum kita mati. Apakah kita dalam keadaan husnul khatimah atau bahkan dalam keadaan su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perkara ini sebagai perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui tentang takdir seseorang, apakah ia termasuk menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Para ulama menyebutkan bahwa hikmah hal ini dijadikan sebagai hal yang gaib adalah agar kita tidak merasa ujub dan bangga atas amalan-amalan yang telah kita lakukan, karena sungguh tidak ada seorang pun yang ada di sini mengetahui bagaimana kondisi kita pada akhir hayat kita. Hikmah yang lain dari gaibnya hal ini adalah jika seseorang mengetahui bahwa dia adalah penghuni surga, maka dia akan sombong dan malas untuk beramal. Adapun jika ia mengetahui bahwa dia adalah penghuni neraka, maka dia akan semakin kufur dan berbuat kezaliman. Mengapa? Karena ia telah merasa bahwa jika ia beramal maka sudah tidak ada gunanya lagi. Akan tetapi jika Allah menutup hal ini sehingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali Ia, maka seluruh hambanya akan berhati-hati dalam beramal, karena seluruh amalan akan dihisab pada hari kiamat. Maka dari itu hendaknya kita tidak merasa ujub dan bangga dalam seluruh amalan kita, dan hendaknya kita tidak merendahkan orang lain, tidak merendahkan seluruh pelaku maksiat, karena tidak ada yang tahu, bisa jadi pelaku maksiat yang kita temui bertaubat, lalu diterima taubatnya oleh Allah dan diberikan husnul khatimah pada akhir hayatnya. Oleh karenanya seorang sahabat, seorang tabi'in bernama Hafiz bin Humaid berkata kepada Ibnu Mubarak, sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki yang lain. Lantas terbetik dalam hatiku bahwa diriku lebih baik daripada pembunuh tersebut. Lantas Ibnu Mubarak berkata, engkau merasa aman terhadap dirimu itu lebih berat daripada dosa yang dia lakukan. Maksud dari perkataan Ibnu Mubarak adalah, apa yang membuat Hafiz bin Humaid merasa dirinya lebih baik daripada pembunuh tersebut? Apakah dia dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni surga? Dan apakah pembunuh tersebut dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni neraka jahanam? Sungguh tidak ada yang mengetahui bagaimana akhir hayat dari pembunuh tersebut. Bisa jadi pembunuh tersebut bertaubat sebelum ajalnya menjemput dan Allah memberikannya husnul khatimah. Oleh karenanya, bagaimanapun kita beramal, hendaknya kita bertakwa dalam beramal dalam amalan kita, dan menjaga amalan kita, dan meminta kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan istamalahu qabla mautih." Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasta'miluh? Qala yuwaffiquhu bi'amalin salih thumma yaqbiduhu alayhi. Jika Allah menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka Ia akan membuatnya beramal sebelum kematiannya datang. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Allah membuatnya beramal? Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah akan memberikannya taufik untuk beramal saleh, lalu Allah akan mencabut nyawanya dalam keadaan demikian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة